Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Berikut ini kita akan membahas tentang lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya adalah Muhammad Yunus. Baik. Sebelum kita membahas tentang lembaga negara, kita lebih awal dulu harus tahu asal muasalnya terbentuknya lembaga-lembaga di sebuah negara. Nah, di Indonesia sendiri menganut teori pemisahan kekuasaan yang disampaikan oleh Charles Montesquieu yang berkebangsaan Prancis, yaitu disebut dengan trias politika. Menurut Montesquieu bahwa untuk sebuah negara itu perlu ada pemisahan kekuasaan supaya tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, dia membagi 3 lembaga negara. Yang disebut pertama adalah eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan, ya. Nah, dalam hal ini adalah presiden, menteri dan jajarannya ke bawah sampai ke tingkat daerah terendah, yaitu di tingkat kelurahan atau RW RT. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, ya, yang sering kita sebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan menegakkan peraturan undang-undang atau kekuasaan peradilan, yaitu di sini adalah mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kalau di tingkat provinsi namanya Pengadilan Tinggi, di tingkat kabupaten kota adalah namanya Pengadilan Negeri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini di layar adalah lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 45 sebelum amandemen atau sebelum 1999. Ya, itu hanya ada 5 lembaga negara, ya, yang selain DPR, ya, MPR, ya, ada DPR, Presiden, BPK, BPA, dan MA. Namun setelah dilakukan amandemen atau dengan istilah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ya, maka itu ada bertambah, ya, ada namanya Komisi KPU, ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada Bank Sentral, Presiden jajarannya ke bawah, DPR, MPR, DPD sebagai legislatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial itu adalah eksekutif. Nah, inilah yang berlaku sekarang. Kita lanjutkan. Kita bicara mengenai eksekutif. Yang pertama, atau lembaga eksekutif pusat itu terdiri dari presiden, kemudian Kementerian Negara yang sebagai pembantu presiden, kemudian ada Dewan Pertimbangan Presiden, dan kemudian ada namanya TNI Polri sebagai lembaga negara. Nah, di bawah presiden di tingkat daerah provinsi itu ada namanya pemerintahan, yaitu gubernur dan DPRD. Di bawahnya lagi ada pemerintahan daerah kabupaten kota, yaitu bupati atau wali kota dan DPRD, ya. Ini tingkat ke bawah. Jadi kalau di bawahnya lagi itu ya masih ada lagi kecamatan, ya, kelurahan atau desa. Di bawahnya lagi apa lagi? Ya masih ada lagi RW dan RT. Ya, itu namanya lembaga eksekutif atau lembaga yang melaksanakan undang-undang atau sering disebut dengan pemerintah. Baik, lanjutkan. Kita kembali ke presiden, ya. Indonesia
menganut sistem presidensial atau sering disebut juga kadang-kadang orang mengatakan sistem presidensial, ya. Karena kita negara yang berbentuk republik, ya, negara kesatuan berbentuk republik. Kalau negara yang berbentuk monarki atau kerajaan biasanya dia menganut sistem parlementer. Nah, negara yang berbentuk menganut sistem presidensial itu presidennya terbagi dua kekuasaan, bagi dua kewenangan, sebenarnya bagi dua kewenangan. Yang pertama sebagai kepala negara, yang satu lagi sebagai kepala pemerintahan, ya. Nah, kapan dia sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan? Mari kita lihat. Ketika presiden bertindak sebagai kepala negara, maka kewenangannya memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ya. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian, membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Kalau dia bertindak sebagai kepala pemerintahan, maka dia memegang kekuasaan pemerintahan dari bawah sampai ke presiden, ya, mulai dari RT RW, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke dirinya sendiri sebagai presiden. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Artinya apabila ada masalah yang memiliki undang-undang, maka dia mengajukan rancangan karena dia masih dalam bentuk rancangan. Kita lanjut. Nah, apabila dia sebagai kepala negara, maka kita lihat nomor 3, membuat perjanjian dengan internasional lainnya dengan persetujuan DPR, ya. Artinya dia bertindak sebagai kepala negara. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. 5, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta dan presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Duta atau duta besar atau utusan negara kita di negara lain. Kemudian yang keenam, menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR, ya, tetap dia selalu berkonsultasi dengan DPR. Yang ketujuh, memberikan gerasi rehabilitasi, ya, kepada orang-orang yang melakukan tindakan yang pernah mencemarkan nama baik presiden ataupun lainnya, dan itu adalah kewenangan presiden, tapi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Yang ke-8, memberikan amnesti atau abolisi, pengampunan, ya, kepada orang-orang tertentu yang pernah membuat kejahatan dengan pertimbangan DPR. Artinya meskipun haknya presiden, kewenangannya presiden, tapi dia minta pertimbangan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ke-9, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Artinya dia bisa memberi gelar kepada orang, misalnya Mahaputra, Bintang Mahaputra, ataupun lain-lainnya. Kemudian yang kalau kita berpindah kepada tadi bahwa mengenai kekuasaan pemerintahan, yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Sebelah kanan, ya, membentuk suatu dewan pertimbangan yang betul memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR apabila ada undang-undang yang diajukan. Meresmikan keanggotaan Badan Perwakilan Keuangan yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 8, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu Wakil Presiden, ya, serta beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Keberadaan kementerian-menteri negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara atau orang-orang pilihannya presiden untuk membantu presiden pada bidang keahliannya masing-masing. Misalnya, contoh kita lihat ada di bawah ini adalah Menteri Keuangan, ya, yang sekarang ini menjadi orang top dunia, ya, adalah Ibu Sri Mulyani, ya. Kemudian ada Menteri Luar Negeri, ya, juga seorang perempuan namanya Ibu Retno Marsudi. Ada Menteri Dalam Negeri adalah Bapak
mantan Kapolri, dan ada juga putra Sulawesi Selatan yang sekarang menjabat menjadi Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, ya, dan 38 menteri yang lainnya. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat diberhentikan oleh presiden karena yang presiden mengangkat, yang berhak memberhentikan juga adalah presiden. Nah, itulah kewenangan presiden, hak prerogatif, hak mutlak presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Seperti dikatakan, masalah keuangan ya berikan kepada keuangan, masalah dalam negeri berikan kepada orang yang paham tentang pemerintahan dalam negeri, masalah pertanian berikanlah kepada ahlinya, masalah industri berikanlah kepada ahlinya. Oke, itu menurut pertimbangan, menurut pemilihan presiden, karena itu adalah hak presiden. Nah, kita masuk ke lembaga yang kedua, yaitu legislatif. Baik. Lembaga legislatif atau yang sering disebut dengan perwakilan rakyat yang terdiri dari DPR, MPR, DPD, kemudian DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat 2 atau kabupaten, ya, memiliki fungsi lembaga. DPR adalah satu, fungsi legislasi, yaitu berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Jadi yang membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang adalah DPR. Ya, meskipun rancangannya diusulkan oleh pemerintah, jadi DPR lah yang menggodoknya. Kenapa? Karena dia wakil rakyat. Karena undang-undang itu nanti akan dilaksanakan, akan diterapkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi anggaran, berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan belanja negara. Ya, jadi itu kalau di DPR provinsi pusat APBN, tapi kalau di DPR provinsi dan kabupaten APBD, anggaran pendapatan belanja daerahnya. Ya. Yang ketiga, fungsi pengawasan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah, artinya mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika misalnya pemerintah mulai tidak menurut pandangannya kurang baik atau apa dan segala dalam tindakannya, DPR berhak memanggil dan melakukan, bertanya kenapa dilakukan seperti itu. Baik. Nah, ini hak-hak DPR. Hak-hak DPR adalah, pertama, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Misalnya ada masalah sesuatu yang terjadi berdampak kepada rakyat, DPR panggil. Misalnya masalah keuangan, panggil Menteri Keuangan. Masalah pertanian, panggil Menteri Pertanian. Masalah dalam negeri, panggil Menteri Dalam Negeri. Tanya, kenapa begitu Pak? Supaya nanti DPR paham dan DPR menyampaikan kepada rakyat. Namanya juga wakil rakyat, mewakili rakyat Indonesia, ya, yang jumlahnya 560, lebih kurang seperti itu, ya. Yang kemudian, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu oleh pemerintah. Nah, ini maksudnya apabila ada kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, maka hak angket, hak DPR untuk menyelidiki kenapa dilakukan seperti itu. Nah, penyelidikan dilakukan secara mendalam, ditanya sana sini segala macam, ya. Kemudian yang ketiga, hak untuk menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Nah, boleh DPR mengatakan wah itu baik atau tidak baik, itu segala macam, ya. Itu ada haknya DPR untuk melakukan hal itu. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Sekarang ini setelah dilakukan amandemen, tugas dan wewenang MPR itu berkurang. Sekarang cuma tinggal 2, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu pun apabila ada hal-hal yang dianggap di DPR itu di undang-undang itu tidak sesuai lagi zaman sekarang. Dan itu apabila disetujui lebih dari 51% atau 51% dari jumlah anggota setuju. Kalau tidak sampai, tidak bisa juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yaitu. Jadi itu haknya, kewenangannya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Selanjutnya, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan pasal 22D Undang-Undang Dasar 45. 1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi ini DPD adalah wakil daerah. Nah, kalau DPR
DPR RI itu wakilnya rakyat. Nah, kalau DPD, Dewan Perwakilan Daerah, mewakili daerahnya. Seperti itu ya. Yang kedua, ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, dan pembentukan pemekaran. Nah, kalau ada seperti itu haknya, itu kewenangannya DPD. Yang ketiga, memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Ya. Keempat, melakukan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Jadi tetap melakukan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah sesuai dengan dewa daerah tempat dia dipilih atau dapilnya, daerah pemilihannya. Misalnya DPD dari Sulawesi Selatan, ya, berarti dia berhak di wilayahnya sendiri. Dan itu berdasarkan undang-undang, jumlahnya masing-masing 4 setiap provinsi, 4 orang. Jadi kalau jumlahnya sekarang 34 provinsi Indonesia, berarti dikali 4, itulah anggota DPD. Ya, bertugas wilayah daerahnya masing-masing. Kita berpindah ke lembaga yang ketiga, itu lembaga negara, lembaga yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Ya. Kekuasaan yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Berfungsi penyelenggaraan kekuasaan atau berfungsi sebagai kekuasaan kehakiman. Mari kita lihat tugas dan fungsi Mahkamah Agung sesuai pasal 24A Undang-Undang Dasar 45 memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi. Misalnya begini, ada orang diduga bersalah, kemudian divonis di pengadilan negeri tingkat kabupaten atau kota, tidak puas terhadap putusan hakim, maka dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi provinsi. Apabila di pengadilan tinggi provinsi divonis lagi, tetap dia tidak bisa terima, maka dia mengajukan lagi ke Mahkamah Agung, yaitu namanya kasasi. Dan Mahkamah Agung lah yang memutuskan, dan itulah final. Tidak ada lagi di atasnya. Ya, kemudian Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutuskan sengketa pilkada. Saya tambahkan pilkada apabila ada orang di suatu pemilihan kepala daerah tidak ribut, tidak bisa terima, maka yang bisa memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi, dan itu bersifat final, tidak bisa dibantah. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, ya. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluar martabat perilaku hakim. Nah, ini yang berurusan masalah hakim. Hakim adalah masalah urusan kepada Komisi Yudisial. Masalah ada hakim nakal ataupun hakim yang lain-lainnya segala macam, itu adalah Komisi Yudisial. Nah, demikianlah pemaparan ini materi tentang lembaga negara. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe.